warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Teddy Setiadi, dengan NPM 18 10 63 10 50 202 dari kelas 6C Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini merupakan video yang ditujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Pada video kali ini, materi yang saya pilih adalah mata pelajaran matematika kelas 10 semester ganjil dengan materi pokok barisan dan deret. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran atau 1 pertemuan. Inovasi yang saya pilih ialah pembelajaran daring dengan menggunakan LKPD interaktif yang didukung dengan video pembelajaran. Mengapa saya memilih inovasi ini? Karena dalam situasi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, yang mengakibatkan seluruh aktivitas manusia menjadi terganggu, di mana saat ini setiap pekerjaan dilakukan di rumah atau lebih populer disebut dengan work from home. Seperti aktivitas lainnya, pendidikan pun tidak dapat dilakukan seperti biasanya atau dilakukan dengan cara tatap muka. Maka dari itu, daring merupakan salah satu cara yang bisa diambil agar pendidikan tetap berlangsung. Selanjutnya, untuk LKPD interaktif itu yang saya gunakan ini, LKPD interaktif merupakan salah satu media alternatif yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran yang terdiri dari materi dan latihan soal-soal layaknya LKPD pada umumnya. Namun, disajikan dalam media berbasis komputer. Dengan LKPD interaktif, diharapkan peserta didik mendapatkan suasana belajar yang baru, yang menyenangkan, dan tidak membosankan. Kemudian untuk pembelajarannya, saya menggunakan metode Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif yang akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasan terkait topik yang dipelajari. Hal ini tertera dalam Arendt 2015 halaman 402. Mengapa Discovery Learning? Karena menurut saya pembelajaran ini yang sangat cocok untuk saya saat ini karena sejalan dengan kurikulum yang berlaku, di mana peserta didik harus lebih aktif daripada gurunya atau pembelajaran berbasis kepada student center. Nah, alasan lainnya itu karena Discovery Learning memudahkan peserta didik menemukan konsep-konsep pembelajaran yang tidak diperoleh dengan cara mendengarkan penjelasan guru saja. Kemudian, Discovery Learning pun diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta didik, di mana karena peserta didik lebih aktif, maka keterampilan peserta didik dapat terasah seiring dengan proses pembelajarannya. Dan dengan Discovery Learning, peserta didik tidak mudah bosan, karena biasanya apabila peserta didik hanya mendengarkan guru atau menerima materi dari guru saja, maka peserta didik akan mudah bosan dan akan mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk platform yang akan digunakan itu untuk pembelajaran ini yaitu Google Classroom, kemudian ada Zoom atau menggunakan Google Meet dan juga menggunakan Live Worksheet. Untuk tahapan-tahapan pembelajaran, yang pertama itu saya selaku guru akan mengirimkan link melalui Google Classroom, di mana link ini merupakan link Meet untuk pembelajaran daring atau tatap mukanya menggunakan platform Zoom ataupun platform Google Meet. Kemudian dalam
Zoom ini atau Meet ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran, kemudian sistematika dari pembelajaran yang akan berlangsung. Misalkan yang pertama itu saya akan menginfokan kepada peserta didik agar mengikuti pembelajaran dengan khusyuk atau dengan fokus. Kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik dengan cara memberikan informasi penting yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, atau memberikan alasan mengapa peserta didik harus belajar mengenai materi yang akan diajarkan ini. Kemudian menjelaskan tujuan, manfaat, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah hal itu dilakukan, tahap selanjutnya yaitu pemberian rangsangan atau stimulasi. Peserta didik mengamati permasalahan mengenai pola barisan bilangan dalam video pembelajaran yang disediakan. Nah, saya selaku guru sudah menyiapkan video pembelajaran yang akan digunakan. Nah, video ini sudah saya unggah di YouTube. Jadi nanti saya tinggal memberikan link kepada peserta didik. Untuk video pembelajarannya cuplikannya seperti berikut. Setelah peserta didik mengamati video pembelajarannya, tahap selanjutnya ialah identifikasi masalah, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapat mengenai permasalahan pola barisan bilangan. Kemudian setelah itu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengumpulan data atau data collection, di mana guru meminta peserta didik untuk mempelajari LKPD. Nah, LKPD-nya sudah disiapkan, yaitu berupa LKPD interaktif melalui live worksheet. Nah, untuk linknya nanti diberikan pada saat Zoom itu, di mana peserta didik membuka link tersebut berupa link live worksheet. Itu merupakan LKPD penunjang pembelajaran pola barisan bilangan ini. Untuk LKPD-nya berbentuk seperti berikut. Nah, untuk tampilan LKPD-nya seperti ini. Ini merupakan web dari live worksheet. Untuk LKPD-nya seperti berikut, di mana tercantum materi mata pelajarannya, itu matematika untuk kelas 10 semester 1 dengan materi barisan dan deret. Kemudian di sini juga terdapat petunjuk belajar, yaitu peserta didik harus mencermati informasi yang diberikan, kemudian kerjakan LKPD dengan sungguh-sungguh, kemudian kerjakan masalah yang diberikan dengan melihat petunjuk pengerjaan. Nah, untuk pengerjaannya, peserta didik tinggal mengklik kolom atau kotak yang tersedia, lalu ketikkan nama mereka di sana di kolom-kolom tersebut sesuai datanya. Untuk selanjutnya,
Kompetisi dasar yang dipakai itu menentukan pola barisan bilangan dengan indikator siswa dapat mengetahui cara menentukan pola suatu barisan bilangan. Kemudian untuk petunjuk LKPD-nya, yang pertama itu peserta didik diharapkan untuk berdoa sebelum memulai kegiatan, kemudian tulis identitas diri pada tempat yang disediakan, yang tadi di atas. Kemudian peserta didik diminta untuk mencermati video yang ditampilkan dengan seksama. Nah, video ini merupakan video pembelajaran yang telah ditampilkan sebelumnya. Nah, itu merupakan video penunjang LKPD ini. Kemudian yang keempat itu tulis informasi yang terdapat di video ke dalam kolom yang disediakan. Nah, kolom ini terdapat pada halaman berikutnya, di mana terdapat misalkan di masalah pertama. Nah, masalah pertama ini disebutkan juga langkah-langkah pengerjaannya, di mana langkah pertama itu tuliskan berapa tinggi badan Jo di setiap bulan. Nah, untuk tinggi badan Jo itu terdapat di video pembelajaran yang sebelumnya. Nanti peserta didik tinggal mengisi kotak-kotak yang disediakan. Di sini terdapat beberapa langkah. Untuk langkah keduanya itu menggambarkan atau menuliskan tinggi badan Jo dalam video menjadi suatu barisan bilangan. Jadi barisan bilangan yang bertahap. Kemudian langkah ketiganya menuliskan perbedaan atau selisih dari tinggi badan Jo setiap bulannya. Apakah selisihnya tetap atau berubah-ubah? Kemudian untuk langkah keempat itu menentukan pola dari barisan bilangan tersebut. Nah, di mana peserta didik tinggal mengisi kolom-kolomnya di sini. Kemudian untuk masalah kedua tidak jauh berbeda dengan masalah pertama. Ini masalah kedua juga terdapat pada video pembelajaran. Maka dari itu, peserta didik diharapkan menyimak video pembelajaran dengan seksama. Setelah itu, ada kolom kesimpulan di mana peserta didik mengisi kesimpulan dari pembelajaran yang telah mereka laksanakan pada hari ini. Selanjutnya ada latihan soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Ini guna latihan soal ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai materi ini. Untuk latihannya terdapat dua tipe, di mana tipe pertama ini disediakan atau diberitahu langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian untuk tipe keduanya itu latihan soal yang hanya terdapat soalnya saja. Jadi peserta didik harus memikirkan lagi bagaimana cara pengerjaannya. Untuk LKPD cukup sekian. Jadi tinggal isi kolom-kolom atau kotak-kotak yang ada di LKPD-nya, kemudian klik finish, maka hasilnya akan muncul. Hasil nilainya akan muncul secara langsung. Setelah peserta didik mengisi LKPD yang telah disediakan, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya pada Discovery Learning itu adalah pembuktian atau data processing and verification, di mana guru meminta beberapa peserta didik untuk menyajikan hasil pengerjaannya, dan peserta didik lainnya memeriksa serta mengutarakan hasil kerjanya guna mencari kesamaan, kelebihan, dan kekurangannya. Kemudian peserta didik mengumpulkan bukti pengerjaan LKPD melalui link yang disediakan di Google Classroom. Nanti untuk link pengumpulannya dicantumkan juga di Google Classroom. Jadi peserta didik tinggal mengumpulkannya di Google Classroom saja dalam bentuk foto, file, atau PDF. Nah, untuk selanjutnya ada penarikan kesimpulan, di mana saya selaku guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan akhir terhadap materi pola barisan bilangan. Kemudian peserta didik nanti menyimpulkan sekaligus mencatatnya. Untuk pembelajaran intinya cukup sekian. Jadi sampai di penarikan kesimpulan sesuai dengan tahapan-tahapan pada Discovery Learning. Kemudian selanjutnya, setelah kegiatan inti telah dilaksanakan semuanya, sesuai dengan RPP yang telah dibuat, yaitu ada pada penutupan itu yang guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Nah, ini tanya jawab ini masih tetap berlangsung di
Google Meet atau di Zoom. Kemudian guru menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya serta meminta peserta didik untuk membaca referensi materi berikutnya. Jadi peserta didik sudah membaca terlebih dahulu sebelum pembelajaran selanjutnya agar pada saat pembelajaran selanjutnya peserta didik sudah mengetahui sedikit atau banyaknya materi yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang belum dipahami. Di sini apabila ada peserta didik yang masih belum mengerti atau belum paham benar masalah pola barisan bilangan, peserta didik dipersilakan untuk bertanya terlebih dahulu atau bertanya kepada guru. Kemudian apabila semuanya telah bertanya atau tidak ada yang bertanya, maka guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Untuk penilaiannya itu terbagi menjadi 3, yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikapnya itu ada penilaian diri, untuk pengetahuannya itu ada LKPD dan tugas, kemudian keterampilannya itu ada tes tulis. Cukup sekian video pemaparan rancangan inovasi pendidikan matematika yang saya buat ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.